Nah, untuk pembicara pada kesempatan paparan dari pembicara 1 sampai 4, kita akan mulai dengan Dr. Agustin Kusumayati, MSc PhD. Beliau lahir di Surabaya 14 Agustus 1961 dan penugasan beliau sangat istiqomah di dosen FKM UI dari tahun 87 sampai dengan sekarang. Ini kalau boleh saya share sedikit, Ibu, ini sejak saya masih SD sampai saya sekarang jadi Ibu sudah jadi dosen di FKM UI. Pembantu Dekan Bidang Keuangan dan Administrasi Umum tahun 96 sampai 2004, dan saya tidak akan membacakan semua, tapi beliau adalah Dekan FKM UI tahun 2013 sampai dengan 2021 dan Sekretaris Universitas Indonesia 2019 sampai 2024. Bu Dokter Ibu Agustin Kusumayati, tadi di awal saya sempat sampaikan juga sebagai pembuka, kita belum tahu kapan berakhir, dan rasanya itu relevan dengan apa yang akan Ibu sampaikan. Bilakah pandemi COVID-19 ini berakhir? Nah, untuk itu kami persilahkan waktu kepada Ibu untuk memberikan penjelasan, pencerahan kepada kami semua. Kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Teresa. Bapak Ibu sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bako, kemudian Ketua dari PTPI, Prof. Eko Supriyanto, kemudian ada hadir di sini Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Ibu Sabarina Prasetyo, dan Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Bapak Ede Surya Darmawan. Para narasumber, ada Ibu Brian yang akan nanti juga memberikan materinya, kemudian Ibu Teresa, dan tentu saja Pak Eko Supriyanto sendiri, dan para peserta seminar yang berbahagia. Pertama-tama tentu kita tak henti-henti memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang saat ini melindungi kita semua sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat dan bisa berkumpul dalam webinar yang istimewa ini begitu. Terima kasih saya ucapkan kepada PTPI yang sudah mengundang saya untuk menjadi salah satu narasumber sangat menggelitik. Kapan ini wabah COVID-19 akan berakhir di Indonesia begitu ya. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk share screen supaya kita bisa diskusi dengan lebih dengan lebih enak lagi. Baik, kita semua akan mencoba untuk menjawab paling tidak ya, atau memiliki gambaran kapan sih wabah COVID-19 ini di Indonesia akan berakhir. Nah, untuk itu ada satu hal yang ingin saya sampaikan di sini, yaitu pemodelan epidemiologi dari COVID-19 yang dikembangkan oleh sebuah tim dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pak Iwan Aryawan, Pak Pandu Riono, dan kawan-kawan, yang mudah-mudahan nanti ketika saya presentasikan tidak akan membuat kita semua berkecil hati. Jadi ini lumayan lumayan seru melihatnya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, itu tadi sudah disinggung juga oleh Bapak Muldoko tentang pentingnya tes, lacak, dan isolasi. Nah, jadi ini ada sebuah gambaran, ada banyak reference, dan ada reference yang mengatakan bagaimana dampak dari tes, lacak, dan isolasi reproduction ya, atau berapa banyak orang yang bisa ditularkan oleh orang yang sakit gitu ya. Kalau kita tidak melakukan apa-apa, maka pada awal endemi kita punya basicnya itu 2. Jadi 1 orang itu bisa menularkan 2 orang. Tetapi kalau kemudian kita melakukan sesuatu, maka dalam ini testing gitu ya, maka akan turun sekitar 2% turunnya. Kalau hanya testing. Nah, kalau testing itu kemudian diikuti dengan pelacakan, tapi pelacakannya dalam hal ini adalah pelacakan kontak erat, dan kemudian diikuti dengan isolasi, maka akan turun banyak, yaitu sekitar 57%. Apalagi kalau pelacakannya itu semua kontak. Jadi bukan hanya yang kontak erat saja, tapi semua yang kontak kita lacak, maka akan bisa turun sampai 64%. Data ini atau publikasi ini kemudian meyakinkan kepada kita semua bahwa tes lacak isolasi adalah sesuatu hal yang tidak bisa ditawar begitu.
Nah, di sisi lain ada banyak hasil penelitian juga yang sudah dipublikasikan yang mencoba untuk menunjukkan bagaimana efek dari perilaku-perilaku yang selama ini sudah kita publikasikan atau kita sosialisasikan, kita promosikan. Ya, kalau tanpa pencegahan itu risiko tertular sekitar 5-20%, tapi kalau kita rajin cuci tangan pakai sabun itu bisa turun 35%. Kalau kita pakai masker, sekarang kita pakai masker kain misalnya bisa turun 45%, tapi kalau pakai masker bedah, surgical mask itu yang warnanya hijau atau biru muda itu bisa turun sampai 70%. Dan kalau kita jaga jarak minimal 1 meter, lebih jauh lebih baik, itu bisa turun sampai 85%. Jadi penelitian juga sudah membuktikan bahwa perilaku yang kita promosikan ini data yang menunjukkan dampaknya. Nah, ini ada sedikit istilah yang nanti akan digunakan dalam membuat model ini, yaitu yang disebut dengan beta. Beta itu menunjukkan satu kasus itu akan menularkan ke satu orang dalam waktu berapa hari begitu. Jadi tentu saja akan lebih baik kalau harinya lebih panjang ya, berarti penularan itu akan lebih lambat gitu kira-kira. Nah, kemudian dalam mengembangkan skenario, tim dari FKMU itu memiliki dasar rasional. Rasionalnya adalah ketika pembatasan sosial itu dilonggarkan dan penduduk mulai diizinkan beraktivitas, maka harusnya penduduk itu sudah berperilaku untuk mengurangi penularan yang 3M itu tadi. Dan kemudian kebijakan pelonggaran pembatasan sosial itu pelonggaran pembatasan sosial juga harus diikuti dengan peningkatan dari tes lacak dan isolasi. Ini rasionalnya, dasarnya. Nah, kemudian ada skenario, bagaimana kalau tes lacak isolasi itu rendah, gitu. Bagaimana kalau sedang dan tinggi, dan dikombinasikan dengan kepatuhan masyarakat terhadap 3M, yang juga ada yang rendah, ada yang sedang, dan ada yang tinggi. Dengan berbagai kombinasi tersebut, maka kita akan mendapatkan perhitungan berapa betanya, gitu. Artinya, berapa waktu yang dibutuhkan untuk kemudian seseorang itu, satu orang kasus itu bisa menularkan kepada satu orang yang lain ya. Jadi makin tinggi cakupan dari tes lacak isolasi dan makin tinggi kepatuhan, tentu saja tingkat atau kecepatan penularan akan menjadi lebih kecil. Nah, ini adalah kondisi sekarang kita di Indonesia. Mari kita lihat bagaimana jumlah tes, bagaimana tingkat positifnya, dan bagaimana tingkat kematian di Indonesia. Ternyata kalau dilihat dari jumlah tes sampai dengan minggu ke-27 itu adalah tanggal 1 sampai 7 Juli. Jadi skenario ini dikembangkan oleh tim FKMUI itu berdasarkan data sampai dengan bulan Juli. Itu masih sekitar 294 tes per 1 juta. Artinya itu baru sekitar belum sampai 30% dari target yang ditetapkan oleh WHO gitu ya. Yang kedua, tingkat positifnya juga masih tinggi, yaitu masih sekitar 12,6%. Dan itu kira-kira 2,5 kali lebih tinggi daripada target yang dinyatakan aman oleh WHO atau yang dinyatakan sebagai tingkat yang menunjukkan bahwa penularan sudah dapat dikendalikan. Kemudian tingkat kematian kumulatif memang terus menurun, tapi di minggu ke-24 masih cukup tinggi, yaitu sekitar 4,8%. Nah, kemudian ini situasi kita pada saat ini per data bulan Juli. Nah, ini adalah kurva epidemi. Jadi kalau yang namanya kurva itu kan ada dari bawah, kemudian naik, kemudian turun lagi. Nah, kurva kita itu masih terus ajurkan, tapi kecenderungannya tuh masih terus naik. Ini adalah angka sampai dengan bulan Juli tahun 2020. Nah, berdasarkan situasi-situasi ini kemudian dibuatlah sebuah model. Nah, kalau ini yang pertama adalah bagaimana prediksi jumlah kasus ya. Ini kan awal kita nih, sekarang situasi yang kalau kita tetap situasinya seperti ini, maka akan terjadilah kurva yang tengah ini. Yang kondisi sekarang yang ini. Kita bisa bayangkan itu nanti akan mencapai jumlah yang ini M itu million ya, juta begitu. Kalau kita itu memburuk, artinya kita tidak melakukan tindakan yang cukup baik, itu bisa lebih tinggi lagi. Dan kemudian kalau kita melakukan sesuatu yang cukup baik, maka kita akan bisa tekan sampai kemudian jumlahnya di sini. Nah, ini bisa Bapak Ibu lihat, ini adalah perkiraan sampai dengan tahun 2022. Kalau dibuat kurvanya, kurva model kasus baru, maka kelihatannya ini sekarang kita masih di sini. Nah, ini nanti masih naik ke puncak gunung. Ini kalau tetap ya situasinya tidak memburuk, tidak menjelek begitu, maka akan terjadi puncaknya itu, ini kan lewat dari bulan Januari ya, di sini.
Nanti kira-kira baru mulai turun lagi itu di bulan 7 tahun 2021. Mulai turun, mulai datar turun, nanti akhirnya disinilah kita akan benar-benar dia berada pada titik yang rendah. Ini kalau kita seperti saat ini. Kalau memburuk maka akan bisa lebih tinggi. Kalau kita membaik maka akan lebih landai. Walaupun nanti akhirnya habisnya itu juga pada waktu yang hampir sama. Model kematiannya seperti apa? Sama seperti itu, ada 3 skenario. Ini sekarang kondisi kita masih di sini. Tapi kalau kita tidak melakukan apa-apa, dia akan naik dengan cukup tinggi seperti ini. Nah, kalau kita melakukan sesuatu, bisa kita tekan seperti ini. Mudah-mudahan kalau efektif, kita mengharapkan dia bisa lebih rendah lagi. Nah, ini di Indonesia ini akan berakhir kalau kita melihat situasi seperti itu sampai akhir 2021, awal 2020 akhir 2020 kan jadi kekuatan. Nah, ini adalah kriteria yang dikembangkan oleh WHO yang seharusnya bisa dipenuhi terlebih dahulu sebelum kita melakukan pelonggaran terhadap social distancing dan lainnya. Ada banyak, ada. Yang pertama adalah transmisi harus terkontrol, kemudian health systemnya harus kuat, kemudian risiko wabah di tataran-tataran khusus itu harus sudah bisa dikontrol, diminimalkan. Lalu kemudian tempat-tempat umum itu sudah bisa dicegah penularan di tempat umum. Juga kasus impor itu juga bisa kendalikan, dan yang terakhir masyarakat itu terdidik, kemudian terlibat serta dia berdaya, kira-kira seperti itu. Jadi wabah COVID-19 akan berakhir kalau kata saya itu jika dan hanya jika. Jadi kalau ini tidak terpenuhi, jangan berpikir bahwa COVID-19 akan bisa kita akhiri dengan lebih baik dan lebih cepat. Jadi jika dan hanya jika apa? Yang pertama adalah lifestyle yang disebut dengan new normal. Gaya hidup baru itu harus diimplementasikan. Ini tidak ada pilihan lain. Gaya hidup baru itu akan menyebabkan satu, penularan terkendali. Caranya bagaimana? Ini yang sudah kita promosikan. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan secara teratur misalnya, seperti itu. Ini ada data yang menunjukkan kalau kita pakai masker itu secara populasi baru akan ada efeknya. Jadi ini adalah jumlah 0 sampai 100% pakai masker. Sementara yang ini menunjukkan angka di mana reproductive number-nya. Jadi jumlah orang yang bisa ditularkan oleh setiap orang atau kurang gitu. Kalau kemudian yang pakai masker itu 80%. Jadi selama kita masih belum 80% masyarakat menggunakan masker, kita belum bisa mendapatkan efek dari pakai masker itu sendiri. Nah, ini adalah tantangan bagi kita semua. Yang kedua, ini jika dan hanya jikanya, yang kedua adalah health system-nya harus kuat. Detect, test, isolate, treat itu harus efektif. Ada 2 hal yang dilakukan. Penguatan sistem kesehatan masyarakat, mulai dari promosi perilaku promotif dan preventif, mengendalikan pergerakan manusia, penjarakan sosial, penjarakan fisik, laboratorium diperkuat, community-based isolation, contact tracing, dan kemudian memantau penularan insiden fatalitas dan prevalence. Ini adalah penguatan sistem kesehatan masyarakat yang to some extent agak tertinggal dari yang satunya ini, yaitu penguatan sistem pelayanan kesehatan. Ini yang medik sifatnya. Kita sangat concern dengan hal ini karena terobati, orang sakit tidak bisa masuk ICU, kita sibuk di sini. Tetapi kemudian kita kurang pada penekanan aspek yang ini. Nah, sementara ini adalah sebetulnya salah satu yang merupakan persyaratan juga gitu kalau kita mau mempercepat berakhirnya wabah di tempat kita. Jadi ini adalah persyaratan jika dan hanya jika yang harus dipenuhi begitu. Jadi tidak bisa ditawar. Berikutnya adalah risiko wabah di tataran khusus harus. Ibu Agustin izin. Share screen-nya hilang. Screen-nya menghilang, Ibu. Ya, mungkin bisa share screen lagi atau bagaimana? Sudah bisa, Bu. Ini siapa? Sebentar. Bisa dilanjut, Bu.
Oke. Apakah ini saya sudah kelihatan di screen? Sudah Jelas, ya? Bu, jelas. Oke. Ya. Saya lanjutkan ke tadi sampai ke ini ya, penularan di berbagai tatanan khusus yang harus kita pastikan. Jadi di kompleks perumahan, di kantor, laboratorium, di asrama, pesantren dan sebagainya. Ini harus kita kembangkan dan kita pastikan di sana. Yang berikutnya, syarat keempat adalah penularan di tempat umum harus terkendali. Misalnya adalah di transportasi umum, bandar udara, di kampus, sekolah, tempat kerja, di resort, hotel, pasar. Ini kan sekarang kita juga banyak mendapatkan klaster-klaster itu ya di tempat kerja dan seterusnya. Nah, termasuk kalau kita ingin mulai mengaktifkan kembali tempat-tempat hiburan seperti bioskop gitu dan tempat-tempat olahraga, tempat rekreasi. Ini harus kita pastikan betul bahwa kita memang mampu mengendalikan penularan di tempat-tempat tersebut. Kemudian syarat yang berikutnya yang kelima adalah kasus impor. Nah, ini kita harus kuat perbatasan. Apakah dia perbatasan darat, laut, dan udara, itu harus pastikan bahwa kita bisa mengendalikan dan memantau adanya risiko maupun kasus impor yang masuk melalui pintu-pintu tersebut. Kemudian yang terakhir adalah bahwa masyarakat harus terdiri melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa berdaya untuk melindungi dirinya sendiri dan mengupayakan yang terbaik. Nah, jadi kalau kita menggunakan public health strategy, itu mestinya ini yang kita lakukan. Jadi bagaimana kita mengorganisasi kemampuan masyarakat, kemudian menggunakan kemampuan diri sendiri, fokus pada promosi kesehatan dan pencegahan penyakit, fokus pada perubahan perilaku, menggunakan teknologi, ini adalah salah satu hal nanti akan disampaikan oleh Pak Eko, dan kemudian mengatasi masalah ini dengan pendekatan multidisiplin dan tentu saja multisektoral. Nah, pertanyaannya, di mana peran vaksin dan obat? Ini sungguh sangat menarik. Kalau kita lihat, kan ini situasi yang ingin kita capai, yaitu kita berdamai dengan COVID gitu ya. Kalau berdamai itu akhirnya kita manusia sebagai host dan agent berada dalam keadaan setimbang, tidak saling menyerang, tidak saling mengganggu. Kalau sekarang kan dia lebih kuat begitu. Nah, vaksin itu memperkuat host. Jadi vaksin itu tidak merupakan jawaban yang pasti akan menyelesaikan masalah gitu. Banyak sekali penyakit menular, penyakit wabah yang tidak bisa diselesaikan dengan vaksin atau bahkan tidak ketemu vaksinnya begitu. Jadi vaksin itu memang salah satu upaya meningkatkan host, tapi tetap ini harus dilakukan manajemen sehingga dia tidak menyebabkan keseimbangan berubah lalu agentnya menguat kembali begitu. Lalu di mana letak obat? Nah, kalau kita lihat ini 5 level prevention, ini adalah konsep public health, di mana kita ada primary prevention di sini berupa health promotion dan kemudian specific protection, disease prevention. Kemudian ada secondary prevention, disinilah letaknya early diagnosis dan penanganan yang tepat, pengobatan yang tepat, lalu disability limitation sampai ke rehabilitation. Obat letaknya di sini sebagai prompt treatment. Kalau kita memperkuat ini saja, tetapi ini sebagai fondasi health promotion-nya tidak kita tangani dengan baik, specific protection dan disease prevention-nya tidak kita laksanakan dengan baik, ya ini juga tidak akan ada efeknya untuk membangun dan kemudian akhirnya menyelesaikan COVID ini. Jadi saya ingin menekankan bahwa kita memang berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menemukan vaksin, karena itu akan sangat membantu kita untuk memperkuat host begitu, tetapi itu bukan hanya satu-satunya dan tidak bisa menggantikan upaya promotif dan preventif yang lainnya. Kedua, obat memang kita cari untuk mendapatkan yang paling baik supaya di sini menjadi efektif, tetapi yang di dasar ini merupakan primary prevention tidak bisa ditinggalkan. Jadi itu tadi yang saya katakan, ini jika dan hanya jika. Jadi obat dan vaksin itu menjadi bagian dari ini, tetapi dia tidak menggantikan persyaratan 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang lainnya. Saya rasa demikian yang ingin saya sampaikan. Indonesia, mari kita penuhi persyaratan jika dan hanya jika tersebut. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Tina. Terima kasih banyak Bu Agustin.
Jadi kalau pertanyaan kembali pada tema yang diberikan pada Ibu, maka jawabannya adalah tadi yang Ibu sampaikan, jika dan hanya jika, if and only if hal-hal tersebut kita sama-sama lakukan. Gaya hidup mesti berubah, dan perubahannya memang butuh kekuatan hati ya Bu, karena memang jangka waktu yang panjang harus bersama dijaga masyarakat.